Ya, jadi saya terus terang merasa sedih ya mendengar pemerintah membubarkan dan melarang FPI beraktivitas sebagai ormas. Dan menurut saya tindakan itu betul-betul menggunakan pendekatan represifme ya, oleh pemerintah tanpa mengedepankan sisi pembinaan terhadap ormas ya, melainkan kalau saya boleh mengatakan bukan pembinaan tapi pembinasaan, bukan dibina tapi dibinasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya Profesor Sutaki perkenankan pada kesempatan ini memberikan legal opinion terkait dengan pembubaran dan pelarangan kegiatan Ormas Front Pembela Islam yang pada tanggal 30 kemarin disiarkan oleh Menko Polhukam dan beberapa jajarannya. Saya ingin memaparkan komentar saya ini dengan titel SKB Keroyokan, Tindakan Eigenrichting, Pembunuh Demokrasi melalui Pembubaran dan Pelarangan Ormas Front Pembela Islam. Saudara sekalian, tampaknya reshuffle Kabinet Indonesia Maju periode kedua ini membuahkan hasil sesuai dengan keinginan Presiden, karena belum berselang lama Wakil Menteri Hukum dan HAM yang masih fresh ya, masih anyar, membacakan keputusan bersama tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Terus terang hati saya sebenarnya merasa perih ya, menyaksikan style penegakan hukum di Indonesia ini yang lebih mengutamakan tindakan memukul daripada merangkul terhadap ormas-ormas dan atau orang yang dinilai berseberangan dan mengkritisi pemerintah. Jadi seperti sebuah elegi hukum ini dipertontonkan oleh para penegak hukum di negara yang notabene-nya mengaku dirinya sebagai negara hukum, bukan sebagai negara kekuasaan. Tampaknya juga benar dalam hal ini ilmu hukum dan ilmu politik tidak lagi diperlukan negara ini. Ya. Penegakan hukum tidak perlu menggunakan ilmu hukum, tapi cukup menggunakan ilmu aturan yang tidak beraturan, bahkan dikatakan chaos karena diracuni oleh arogansi kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan krisis dalam penegakan hukum yang didesain dengan slogan negara tidak boleh kalah, negara tidak boleh kalah dan aparat hukum dilindungi. Cacat hukum dalam memproduksi keputusan akibat dua slogan itu saya kira juga tidak dapat dihindari. Nah, sebenarnya ya kalau kita bicara tentang pembubaran dan pelarangan FPI ini bukan sesuatu hal yang baru, karena pada pertengahan tahun 2019 itu Presiden Joko Widodo memang telah menyatakan tidak memperpanjang ya, izin organisasi yang orang mengatakan ini sebagai garis keras gitu ya, hardline. Karena itu Front Pembela Islam dalam hal ini juga tidak diperpanjang SKT-nya, ya, surat keterangan terdaftar pada masa jabatan presiden di periode kedua ini. Nah, pada saat itu melalui The Associated Press, beliau berujar, ya, jadi akan sangat mungkin yaitu melarang FPI untuk menjalankan aktivitas organisasinya, dan ini sebagai bentuk keprihatinan pemerintah terhadap kelompok-kelompok yang mengancam reputasi Indonesia karena menggabungkan Islam dengan demokrasi. Selain itu, kelompok-kelompok tersebut, maksud saya FPI itu kerap berlawanan dengan ideologi negara, ya dikatakan begitu. Hal ini tentu dikatakan mengancam kerukunan bangsa. Apakah ini benar? Dan wacana itu ternyata di akhir tahun 2020 menjadi real, ya, nyata, dijalankan oleh pemerintah dengan penerbitan SKB yang saya sebut itu SKB Keroyokan, ya, 3 menteri dan juga 3 lembaga papan atas. Ya.
kita memang prihatin ya atas hak berserikat dan berkumpul dalam bentuk ormas di Indonesia ini. Hak konstitusional di negara demokrasi Pancasila ini seringkali harus diberangus oleh ketakutan rezim yang sedang berkuasa. Karena ormas ini dianggap anti NKRI, ya, anti Pancasila, dan juga dikatakan intoleran, ya sebagaimana alasan yang diterbitkan melalui SKB keroyokan ini. Dengan tudingan seperti itu, seolah semua kebaikan dan peran serta ormas dalam menghadapi musuh negara ini hilang, ya, juga terlupakan dan juga dilupakan. Tudingan yang sebenarnya secara hukum itu sulit untuk dibuktikan di pengadilan yang independen, akhirnya menurut saya justru lebih bermuatan pada politik, ya, karena pembuktian ini seringkali justru digiring pada penerapan prinsip negara kekuasaan atau mahstat, yang mana pemerintah akan bertindak secara ekstraktif institution dengan dalil contrarius actus. Saudara-saudaraku yang saya cintai, marilah sebenarnya kita bisa duduk bersama, berdialog dan mendialektikakan gitu ya, pemikiran itu agar ya peradaban kita di Indonesia itu bisa dibangun menjadi lebih baik. Pemerintah juga sebaiknya tidak main Eigenrichting, main hakim sendiri ya, dalam menangani kasus ormas itu. Mestinya juga tetap menggunakan cara-cara beradab sesuai dengan prinsip negara hukum yang bolak-balik itu dinyatakan oleh Presiden juga oleh beberapa menteri, yaitu apa? Melalui due process of law, bukan orang mengatakan mungkin vandalisme, ya. Itu style yang ingin melakukan tindakan hantam dulu, ya, urusan lain itu nanti belakangan gitu loh, ya. Nah, kita sebenarnya harus dalam hal ini juga pemerintah membuktikan bahwa pemerintah sebagai tangan panjang negara itu benar-benar melindungi seluruh tumpah darah Indonesia seperti amanat alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan saya yakin ya, FPI itu bukan seperti OPM dan juga atau kelompok teroris yang lain. Nah, kalau kita mau jujur ya, mengapa sekarang ini OPM masih tetap ya hingga sekarang ini tetap eksis begitu ya, dan tidak pernah dinyatakan sebagai teroris, agar kita bisa secara mondial menyatakan bahwa OPM itu kita perangi secara ya internasional kalau perlu ya dengan slogan War on Terrorism, atau mungkin perlu dinyatakan sebagai kelompok yang radikalis gitu ya, atau kelompok yang terpapar radikalisme, sehingga kita pun bisa memeranginya dengan slogan War on Radicalism. Nah, tapi pertanyaannya kan, mengapa justru OPM itu hanya dikatakan sebagai kelompok kriminal sipil bersenjata atau KKSB? Nah, di sisi lain ya, FPI harus secara jujur sebenarnya kita akui ya, telah membantu menyelesaikan penyakit dan derita rakyat. Karena apa? Berada di garda terdepan terutama ya, ketika rakyat itu dirundung penderitaan. Contohnya dalam hal bagaimana penanganan bencana-bencana alam ya di Aceh, di Palu dan seterusnya, itu kita bisa menyaksikan rekodnya, saya kira sangat bagus sekali, bahkan diakui oleh organisasi internasional. Nah, kalau ada sedikit problem itu saya kira wajar ya, dan mungkin hampir semua ormas yang secara tulen memperjuangkan nasib rakyat dan umat itu bisa berbenturan kepentingannya dengan pemerintah, atau mungkin di situ bisa kita katakan konflik of interest, itu akan sangat mungkin terjadi. Itu wajar. Nah, maka yang terpenting sebenarnya bukan memukul, tetapi bagaimana merangkul. Bukan menggebuk tapi memeluk. Nah, ini prinsip-prinsip yang kayaknya retoris, tetapi ini penting sekali saudara sekalian. Nah, sebagai organisasi yang tua dan telah malang melintang dengan segala derita dan tantangan yang dihadapi, saya kira anggota FPI tetap akan menjadi insan militan ya, dalam membela keadilan dan kebenaran ya, serta peduli dengan sesama manusia tanpa melihat backgroundnya, SARA tidak melihat dari situ.
Ya, jadi saya terus terang merasa sedih ya mendengar pemerintah membubarkan dan melarang FPI beraktivitas sebagai ormas. Dan menurut saya tindakan itu betul-betul menggunakan pendekatan represifme ya, oleh pemerintah tanpa mengedepankan sisi pembinaan terhadap ormas ya, melainkan kalau saya boleh mengatakan bukan pembinaan tapi pembinasaan, bukan dibina tapi dibinasakan. Nah, ini jadi keprihatinan yang tersendiri bagi saya. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini perlu saya sampaikan, dengan SKB 6 kelembagaan negara ini sebenarnya menunjukkan adanya ketidakpatuhan pemerintah terhadap undang-undang dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya bisa menyatakan berapa kali sebenarnya pemerintah menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Apa artinya? Sebenarnya setiap penyelenggara negara dengan prinsip ini ya, sejak awal harus memahami bahwa kekuasaan yang dipegang itu dibatasi, diatur, diarahkan oleh hukum ya, dalam arti ini bisa peraturan kelembagaan maupun dari sisi budayanya, agar tidak digunakan secara suka-suka kamu. Istilahnya SSK. Ada rule of the game. Pada beberapa kesempatan saya pernah menyatakan bahwa penanganan kasus HRS, ya, Habib Rizik Syihab dan juga 6 anggota Laskar Front Pembela Islam itu, saya katakan pemerintah ya, CQ polisi itu tidak patuh pada 2 putusan MK, yaitu putusan MK nomor 7 PUU 7 2009 dan putusan MK nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 ya, berarti ini juntonya ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, pada kasus penerbitan SKB keroyokan ini, pemerintah ternyata saya nilai ya mengulangi ketidakpatuhan terhadap undang-undang, ya ini dalam hal ini adalah Undang-Undang Ormas dan putusan MK nomor 82 PUU 11 Romawi tahun 2013. Baik, kita coba untuk menganalisisnya. Yang pertama, ketidakpatuhan pemerintah pada Undang-Undang Ormas tahun 2017. Itu untuk mengubah Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013. Nah, saya melihat proses penjatuhan sanksi terhadap FPI ini tidak didasarkan pada SOP yang benar, yakni sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Ormas 2017. Yang mestinya itu dilakukan melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan secara prosedural. Ada 3 tahap yang harus dilalui. Yang pertama, ya tahap 1 itu adalah harus ada surat peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf A, diberikan hanya 1 kali dalam jangka waktu 7 hari kerja, ya sejak tanggal diterbitkan peringatan itu. Jadi masa peringatan itu 7 hari ya. Dan itu 1 kali, tidak berkali-kali, 1 kali surat peringatan tertulis. Dan menurut informasi yang saya gali dari Front Pembela Islam, ternyata surat peringatan tertulis ini tidak pernah diberikan ya, sebelum SKB kemarin diterbitkan. Nah, tahap kedua yaitu setelah misalnya 7 hari tidak dipatuhi, surat peringatan tidak diindahkan, maka tahap keduanya adalah diterbitkan surat penghentian kegiatan. Nah, dalam hal ormas tadi tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu yang tadi dikatakan 7 hari, menteri dan menteri yang mengurusi atau menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Nah, itu tahap yang kedua. Lalu tahap yang ketiga, nah ini baru bisa diterbitkan surat pembubaran, atau mungkin juga sebelum dibubarkan itu ada pencabutan ya, pencabutan badan hukum kalau ada, atau juga pelarangan ormas. Nah, kalau di Undang-Undang Ormas ini kan kita yang kenalnya adalah mengenai pencabutan dan sekaligus pembubaran, ya tidak ada istilah pelarangan itu ya. Pelarangan ormas itu sebenarnya tidak kenal kita di situ.
Nah, dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukumnya. Nah, kalau sesuai dengan kalau pencabutan badan hukum itu berarti sekaligus di pasal 80H itu dijelaskan otomatis ya organisasi itu dinyatakan bubar. Nah, saudara sekalian, ketika tahap-tahap tersebut di atas tidak dilakukan oleh pemerintah, maka menurut saya surat keputusan bersama yang tadi saya sampaikan itu adalah cacat hukum. Karena tadi saya katakan setahu saya pemerintah belum pernah memberikan surat peringatan dan surat penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 62 Undang-Undang Ormas 2017 itu. Nah, cacat hukum tersebut jika terbukti dapat menjadi alasan agar SKB dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam hal ini FPI dapat mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai adanya prosedur yang cacat dan SKB itu juga berdampak terhadap kegiatan Front Pembela Islam. Nah, dalam pandangan saya sebenarnya PT UN sebenarnya tidak berwenang ya untuk menilai bagaimana substansi organisasi dan ada atau tidaknya penyimpangan hukum kegiatan FPI. Yang berhak menilai itu memang betul ya menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 itu yang menilai adalah Pengadilan Negeri atas gugatan yang diwakili oleh kejaksaan sebagai pengacara negara. Jadi sebenarnya saudara sekalian sudah benar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 itu secara detail ya bagaimana tahap-tahap mengadili ormas yang dinilai menyimpang. Namun ya sayang sekali seluruh ketentuan tersebut telah dihapus oleh Perpu Ormas tahun 2017 yang menurut saya itu sangat beraroma menerapkan negara kekuasaan dibandingkan dengan negara hukum. Yang kedua, ini ketidakpatuhan pemerintah pada putusan MK. Memang betul ya bahwa negara ini tidak boleh tunduk pada narasi kebencian ya, atau mungkin juga tindakan intoleran atau mungkin anti-anti yang lain ya, anti Pancasila, anti NKRI dan seterusnya dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, negara itu juga dalam hal ini pemerintah ya harus menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Khususnya terkait dengan masalah ini adalah tentang kebebasan berserikat dan berorganisasi di negara hukum yang berlandaskan pada prinsip rule of law. Menurut saya ya, surat keputusan bersama keroyokan ini bertentangan dengan prinsip rule of law, khususnya terkait dengan hak asasi manusia mengenai kebebasan untuk berserikat dan juga berkumpul. Nah, SKB keroyokan ini menurut saya salah satunya didasarkan pada jelas tadi ya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, kemudian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 yang dalam hal ini sebenarnya sejak awal itu ya kelahirannya sangat kontroversial, khususnya terkait dengan Perpu Ormas 2017 yang saya kira kita juga bisa menilai itu sangat bermasalah dari perspektif negara hukum. Nah, saudara sekalian, Undang-Undang Ormas tahun 2017 itu memang memungkinkan ya pemerintah untuk membubarkan organisasi secara sepihak tanpa melalui proses peradilan atau sering kita sebut sebagai due process of law. Nah, saya menyebutnya pemerintah itu sudah bertindak secara extractive institution. Jadi extractive institution itu bisa dikatakan sebagai lembaga pengayak tunggal ya, untuk menilai tindakan ormas itu apakah menyimpang atau tidak. Nah, mestinya kan yang tadi tidak boleh dilakukan Eigenrechtling atau juga extractive institution itu karena bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia. Jadi ketika
mau mencabut badan hukumnya itu mesti harus berdasarkan pada putusan pengadilan. Tapi ya tadi ya, sesuai dengan saya sampaikan bahwa di Undang-Undang Ormas ini nggak perlu itu proses due process of law itu di pengadilan, ya cukup kementerian. Sebenarnya saya katakan keroyokan itu karena sebenarnya cukup dengan Kementerian Hukum dan HAM saja yang menerbitkan itu, tidak perlu rombongan ya. Ada 6 kelembagaan negara yang mesti terkait dengan surat keputusan bersama itu, dan saya nggak menyatakan tidak penting harus secara keroyokan macam itu. Nah, pernyataan dalam SKB keroyokan ya, bahwa organisasi ini tidak diperpanjang atau dalam hal ini karena tidak memiliki surat keterangan terdaftar, sebenarnya ya tidak bisa kemudian dikatakan bahwa tiba-tiba secara de jure itu bubar. Ya, saya kira ini tidak tepat. Karena kalau kita dasarkan pada putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 telah dinyatakan secara jelas di situ bahwa pasal 16 ayat 3 dan pasal 18 Undang-Undang Ormas 2013 yang mewajibkan organisasi masyarakat itu memiliki SKT itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konsekuensinya apa? Organisasi yang tidak memiliki SKT dikategorikan sebagai organisasi yang tidak terdaftar. Lalu bukan dinyatakan atau dianggap bubar secara hukum. Jadi penggunaan istilah de jure untuk menyatakan suatu organisasi bubar karena tidak terdaftar atau tidak diperpanjang SKT-nya harus didasarkan pada dasar legalitas yang jelas, bukan suka-suka kami ya, istilahnya begitu ya. Nah, sementara itu putusan MK nomor 82 tahun 2013 maupun Undang-Undang Ormas tahun 2013 tidak menentukan atau tidak mengatur hal tersebut. Justru pada bagian bagian pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan bahwa berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah atau negara, tetapi negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Nah, saudara sekalian, ketidakpatuhan pemerintah atas Undang-Undang Ormas tahun 2017 yang dibuat sendiri ya, karena ini berdasarkan Perpu Ormas ya, dan putusan MK yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah sudah turut menjadi penegak hukum yang bisa dikatakan ugal-ugalan ya, bahkan brutality, dengan melakukan Eigenrichting atau vandalisme terkait dengan penjatuhan sanksi kepada Ormas Front Pembela Islam itu. Nah, kecacatan penerbitan SKB ini mestinya menyebabkan SKB tersebut dapat dibatalkan ya, melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Eigenrichting dengan tindakan represif tersebut sebenarnya juga mengindikasikan bahwa pemerintah sedang membunuh demokrasi itu sendiri. Dan bisa dikatakan bahwa pemerintah betul-betul telah menjadi extractive institution yang tadi saya sampaikan sebagai lembaga pengayak tunggal penerapan sanksi atas dugaan pelanggaran hukum oleh ormas tertentu. Padahal, saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa hak untuk berserikat, berkumpul itu termasuk hak asasi manusia yang seharusnya dihormati, dihargai dan dilindungi oleh pemerintah, yang sebenarnya kita sudah bolak-balik mendeklarasikan itu ya, pemerintah negara yang mengaku dirinya sebagai negara demokratis. Hukum yang tidak dipatuhi oleh pemerintah berakibat dyingnya demokrasi dan berakhir pada penindasan atas hak asasi manusia. Jika demikian, saudara sekalian, masihkah kita bisa dan berani menepuk dada
seraya berucap bahwa Indonesia adalah negara hukum. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan SKB 6 kelembagaan negara yang intinya melarang dan kemudian juga membubarkan Ormas Front Pembela Islam. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.